Salam, salam sade, salam hari Kamis, sama salam lemuskan otot ya. Nggak terasa cepat udah hari Kamis lagi hari ini ya. Ketemu lagi di channel Sayur Bening. Tadi BTC daily-nya nutup di 34,4 ya. Bagus. Ini sekarang saya buat video market cap di 1 triliun,27, ada kenaikan 1,8%, tapi volume drop ya. Volume drop 27,5%, sekarang di 50 billion,5 50. Dominance juga agak naik dikit dari kemarin ya. Kemarin waktu buat video dia di 53,0, ini dominance di 53,2. Tadi pagi di 53,3, ini agak turun juga dikit 53,2 ya. BTC di 34.705 dolar. Ini saya buat video posisinya. ETH di 1.809 dolar, BNB 225, XRP 55 sen, Solana 32 dolar 69 sen, Cardano 29 sen. Doge hari ini Doge agak naik ya, 8% ya, di 7,1 sen. Doge yang agak naik. Chainlink sedikit koreksi, ini di 11 dolar 14 sen, koreksi 2,8% ya. Jadi kita lihat untuk event hari ini lumayan ini loh ya. Untuk hari ini market Asia, Nikkei kurang bagus, Jepang kurang bagus, dia punya yen juga melemah di 150 yen, 3 ya kalau nggak salah tadi saya cek per US dollar ya, agak melemah. Juga Nikkei-nya merah tebal hari ini, Hang Seng merah dikit, merah tipis ya untuk market Asia. SAU tadi sebelum saya buat video saya belum ambil posisi, saya baru pulang sebelum buat video ini 1 jam lalu lah, saya baru nyampe rumah ya kan, makan ini itu baru cek bentar, lihat ini sebelum saya buat video. Pas saya lihat ini SAU Gold di agak hijau tebal, hampir 9 dolar, 8 dolar something dia plus di 1990. Di 1990 saya lihat hijau di 1990, ya udah saya ambil sell ya. Ambil sell untuk SAU posisi barusan setengah jam yang lalu ya. Nggak setengah, 20 menit yang lalu lah sebelum saya buat video ini. Di 1990 saya ambil posisi sell karena saya lihat hari ini GDP, event GDP ini seharusnya emas bisa merah gitu. Kalau lihat GDP-nya naik ya, positif gitu ya, seharusnya emas bisa merah gitu ya, makanya saya lihat dia lagi tadi hijau di hampir 9 dolar ya, 890 kalau nggak salah waktu saya cek tadi, lagi hijau ya di 1990 lah per ounce-nya, di harga 1990 saya ambil posisi sell barusan ya. Kalau dilihat dari event hari ini lumayan ini dia, hari ini dari ini euro ya, euro jam 8.15 dia ada ini keluar rate-nya, deposit facility rate-nya, yang deposit ya nggak ada per ini 4%, tetap forecast-nya 4% juga ya. Terus jam 7.15 itu waktu Indo, ECB juga kenaikan interest rate dia ininya, decision
Tapi nggak naik juga, saya rasa nggak naik sih, di posisi 4,5%. Sebelumnya forecast juga 4,5%, nggak ada ini ya, kenaikan ini. Nah, yang ngaruh malam ini nih ada jam 7.30 core durable good ya, itu core durable goodnya mengalami penurunan ini kalau dilihat dari forecastnya ya. Tapi bersamaan jam ada GDP di saat 7.30 ya. 7.30 itu dia punya GDP itu previous sebelumnya 2,1%, ini ada mengalami kenaikan lumayan loh, signifikan 4,3% nah. Sedangkan untuk GDP Price Index quarter after quarter untuk ini data kuartal 3 ya, itu sebelumnya 1,7%, ini juga 2,5%. GDP sales juga kenaikan, ini kelihatan positif, dia naik sekali, dia punya data ini. Maka saya tadi lihat dia gold hijau, seharusnya kalau dia data ini keluar sesuai forecast, dia seharusnya gold agak merah gitu ya. Nah, ditambah lagi saat yang sama data gembel data gembel hari Kamis biasa ya, seperti biasa. Maaf nih, bukan nyinggung buat yang lagi nganggur ya. Memang ini data pengangguran, initial jobless claim ya. Data pengangguran mengalami kenaikan kalau lihat dari datanya. Sebelumnya di 198.000 minggu kemarin, ini minggu ini forecastnya 208.000 diperkirakan gitu ya. Ada mengalami kenaikan juga data ininya. Terus selang 15 menit ECB press conference ya, ada press conference. Terus jam 9 pending home sales ya. Pending home sales ini mungkin ya nanti akan ini berubah arah atau enggak ini ya. Kita lihatlah. Ada penurunan sih pending home sales. Kalau dilihat dari kemarin home sales ada kenaikan ya, mungkin benar. Ini dia ada mengalami pending home sales mengalami kenaikan positif lah, yang sebelumnya minus 7,1 ini forecastnya minus 1,8. Jadi kita lihatlah malam ini arahnya kemana. Untuk posisi kripto masih sideways, jadi saya tadi ambil gold. Saya kemarin ada dapat sedikit di Mina ya, tapi masih ini sangkut di PP nggak nyangka nendang. Kemarin saya lihat dia pas di kepala 99, bagus juga, siap ambil shot kan. Ambil shot, ternyata nendang pula dia sampai ke 12 masih floatnya, tapi nggak apa-apa, biarkan aja. Saya pakai left kecil kan. Tadi di 12, kepala 12 tadi saya top up lagi. Ya nggak apa-apa sih, ada kemarin itu cuan besar dari PP, kemarin juga dapat di Mina dikit ya, dapat Mina saya tadi saya top up ke PP gitu. Saya tambah lagi shotnya gitu di 12.27 tadi, kepala 12.27 tadi kalau nggak salah, saya ambil ini, saya masukin shotnya lagi tadi ya. Tapi nggak sarankan buat kalian untuk ambil itu ya hari ini, kecuali kalau kalian kemarin kalau ada ini sangkut di PP, kalau kalian left besar ya bahaya. Saya selalu ingatkan ya, saya cuma for fun dengan left kecil saya ini ya. Jadi saya kalau salah perhitungan dia balik arah ya, saya tambah muatan DCA di posisi atasnya gitu ya. Seperti biasalah, kalian udah tahu. Buat yang ini nggak ini. Tapi hari ini kalau mau ambil long ya, ada satu tadi saya lihat kayaknya Atom bisa. Selain Doge udah naik. Tadi pagi lihat Doge ya bisa, tapi udah naik di 8%. Atom kayaknya bisa. Ya, coba kalian cek ini chartnya kalau kalian yakin, kalian yang mau scalping ambil up atau long, kayaknya Atom bisa sedikit naik lagi gitu dari posisi sekarang. Mana dia Atom? Nah, Cosmos Atom ya.
di 718. Saya rasa Atom masih bisa sih, tapi tipis, nggak bisa banyak. Mungkin Atom ya masih bisa naik dikit. Ini di $7.18, mungkin 17.30-an, 35 gitu ya, masih mungkin sih kalau dilihat ini ya, kalau mau long gitu ya. Scalping mau ini long, tapi ya lihatlah, soalnya kalau mau ambil long itu agak ngeri-ngeri sedap dengan posisi sekarang BTC sideways di kisaran ini ya. Karena kalau dia tiba-tiba drop ya agak ini. Ini saya nggak sarankan, cuma saya perkirakan yang saya lihat gitu ya. Bukan Anda harus ikut, bukan saya kasih sinyal. Ingat baik-baik, selalu saya tegaskan apa yang saya bahas bukan sebagai sinyal buat Anda. Ya, ambil yang kalian cocok buat Anda, yang nggak cocok jangan diambil. Karena ini cuma share analisa. Ya, jangan seperti hater-hater yang bego, dianggap saya kayak ngirim sinyal suruh ini. Dia kirain yang ngikut channel itu orang-orang bodoh. Yang ngikut channel ini banyak pemain besar, orang-orang pintar. Mereka cuma ambil yang berguna bagi mereka, yang nggak cocok yang mereka sampingkan gitu. Ya, kadang saya lucu juga lihat hater, dia komen, dia tulis panjang-panjang gitu. Emang dia kirain yang nonton channel ini orang bego. Banyak orang-orang pintar, trader-trader hebat gitu. Mereka cuma cari ini, terus mereka combine informasi yang mereka olah gitu. Mana mungkin mereka telan mentah-mentah informasi. Orang di sini bukan bocil-bocil gitu. Ini banyak trader mateng gitu di channel sini gitu. Kadang saya lucu aja lihat bocil-bocil itu nulis panjang, curhat. Dia nggak tahu yang ngikut channel ini udah berapa tahun, itu banyak trader profesional, orang-orang pintar, orang-orang dewasa gitu, udah tahu di resiko, di trading, di investasi, apapun hidup ini ada resiko. Anda mau jadi petani, apalagi kondisi sekarang, petani banyak gagal panen, kasihan ya, cuaca panas, yang diserang hama, yang banjir, yang longsor, kita nggak pernah tahu namanya hidup, ya kan? Jadi, yang penting kita selalu hati-hati, selalu lakukan sesuatu dengan perhitungan matang. Kalau udah kita hitung, kita udah hati-hati, masih miss, itu namanya belum rezeki, ya. Cari lagi, mulai lagi, gitu aja sih, simple aja, ya kan? Kesempatan itu di mana aja ada gitu, nggak usah terlalu di ketinggalan kereta, nggak ini, nggak. Saya dari dulu ketawa aja gitu. Masih ingat nggak Cuan Army dulu pas dokon pam, waktu itu kan saya bilang hati-hati, nggak tahu tiba-tiba dokon pam banyak hater masuk kan, waktu itu serangan banyak, kakek sesat, kakek beres ini itu. Tapi saya tenang, kenapa? Kita dapat informasi, walaupun dia naik, kita bisa cari koin lain. Dapat kabar, ini kayaknya gaming NFT yang jalur Ethereum ini mau dimainkan. Nah, di situ kita ambil barang, kita belum telat kok, walaupun dia naik-naik, bukan semua koin dinaikkan. Nah, kebetulan waktu itu saya cuan lumayan, walaupun mereka teriak-teriak itu, saya ambil barang. Saya ambil Sand, Engine waktu itu kan. Selang habis ya buat video, selang 3-4 hari, nanjak tuh koin NFT gaming dari jalur Ethereum. Ya kan? Di situ lebih cuan, nggak ada istilah ketinggalan. Walaupun BTC nendang kan, tapi kalau kita teliti atau dapat informasi, ya kita bisa cuan lebih dari itu gitu. Ya kan? Pokoknya Cuan Army masih ingat lah, kalau waktu Dokon masih ingat nggak? Waktu itu saya bilang dapat info, kayaknya mau dimainkan gaming NFT, metaverse lah, yang meta, tapi jalur Ethereum itu kan yang jalur Ethereum menendang semua gitu. Masih ingat nggak waktu itu? Ya itu, jadi nggak ada istilah telat gitu, walaupun BTC nendang, ada koin-koinnya, kita bisa cari kalau dapat informasi tepat di koin-koin lain, masih bisa cuan luber gitu. Jadi nggak perlu FOMO, nggak perlu ini, ya. Makanya saya santai aja, saya nggak peduli ini orang ngomong, saya lihat ada yang peluang, ada dapat ini,
ya kita tetap bisa cuan gitu. Market begitu. Jangan pernah takut ketinggalan. Oh, lihat orang cuan, Anda belum cuan, Anda udah wah kayak apa. Tenang aja, bidik-bidik mana yang belum ini, ada yang potensi. Kalau laki dapat informasi tepat, ya lumayan lebih dari ini gitu. Nah, saya di market saya tenang aja. Nah, saya cuan army, ya kan? Selalu cari peluang untuk cuan. Itu aja ya. Untuk market hari ini itu saya posisi, karena ini sideways agak ini kita mengambil. Kalau kalian mau scalping cepet ya lihatlah koin yang mau nendang. Doge udah nggak bisa. Doge kalau tadi pagi kalian masuk bisa. Tadi pagi chartnya masih naik 2%. Ini udah 8 ya nggak bisa. Kayaknya kalau yang molong atom bisa sedikit. Tapi dikit sih dapatnya kayaknya ya. Kalau saya masih posisi karena kemarin masih PP masih floating loss, saya top up tadi di 12 kepala 12 lah, 12.27 ya. Dan saya hari ini cuma buka posisi ambil sell dikit tadi di XAU di 1990. Lihatlah hari ini ada rezeki atau enggak, tapi mudah-mudahan minggu ini lumayan saya dapat ya. Kalau masih dilancarkan diberi lagi ya syukur. Kalau kena tendang ya nggak rugi, minggu ini masih buat duit karena dapat lumayan gitu. Saya ini targetnya bolehlah dapat minggu ini ya. Jadi rezeki udah diatur di atas, percayalah. Jadi nggak perlu takut ketinggalan, nggak perlu ini kan. Yang penting kita teliti, kita lihat yang mana ada, tetap ada momen kalau kita dapat gitu ya. Itu aja. Mari kita lihat malam ini GDP-nya. Oh ya, ini udah ada kepilih ya House Speaker untuk Kongres Amerika ya. Itu ada yang tanya ngaruh nggak ke pro crypto nggak? Kurang tahu. Dia basicnya bagus si Mike Johnson ini. Dia Republikan dari Louisiana ya. Tapi dia bukan di komisi ini. Kalau kayak Tom Emmer, si Patrick McHenry, mereka kan komisi ini kayak trade, perdagangan gitu. Ini Mike Johnson kalau nggak salah dia di komisi apa? Budaya sama religious gitu ya. Keagamaan di komisi situ. Tapi dia perannya penting, dia sebelumnya. Makanya saya salut juga. Ini kan 3 udah ke reject. Si Jim Jordan 3 kali coba lagi kan. Yang lain pertama siapa tuh? Sekali dia langsung drop. Si Steve ya. Sekali coba dia langsung dia drop, dia mundur. Si Jim Jordan ngeyel, ambisi dia. Tapi 3 kali akhirnya Republikan drop dia gitu. Terus si Tom Emmer kemarin cuma sekali nominate, dia drop juga, dia nggak ini. Nah yang ini lumayan si Mike Johnson ini kayaknya dia jago deal sih, orangnya kayaknya jago deal ya. Karena dia bekas orang Trump juga dia dulunya gitu ya. Sempet Demokrat sama Trump, dia penengah juga. Dia kayaknya bisa mediasi yang baik gitu. Mungkin aja saya rasa si Mike Johnson ini bisa aja nanti di November tanggal 17 itu debt ceiling itu saya rasa bisa deal. Mudah-mudahan dia tadi dia speak juga, dia confident kayaknya bisa, usahakan nggak terjadi shutdown ya. Yang pidatonya hari ini pas terpilih dia bilang di November 18 dia yakin nggak akan terjadi shutdown gitu ya. Ya lihatlah, mungkin ada lebih baik gitu. Dia kayaknya masih orang Trump itu. Kalau Trump dihajar habis sekarang, rupanya saya baru tahu loh, ini habis si Biden naik, memang Amerika dulu dengan sekarang beda loh. Kotor, kasar sekali, hakim-hakimnya di sana Demokrat semua. Itu semua habis orang-orang Trump itu dikerjain mereka, dimasukkan jebakan apa dengan tuntutan yang macem-macem yang udah mereka set up gitu, mereka setting ya.
Ternyata saya baru tahu, makanya saya juga heran, itu Rudy Giuliani kok kemana belakang. Itu dia lawyer, dia juga orang yang keras, dia bekas, dulu waktu saya masih tinggal di Amerika, saya di New York, dia salah satu yang kami bangga, dia orangnya tegas gitu, orangnya bersih. Itu dulu waktu saya masih tinggal di Amerika ya, waktu Rudy Giuliani dia naik jadi mayor, itu Brooklyn itu dulu untuk keseluruhan Amerika, itu nomor 1 kriminalnya Brooklyn. Di tangan dia sikat habis itu banyak. Nah akhirnya lebih aman gitu. Nah peringkat kriminal New York turun jadi di peringkat keempat. Justru peringkat satunya dipindah jadi LA ya. Si Rudy Giuliani ini. Belakangan saya baru tahu berita berapa hari lalu dia baru nongol, dia balik tuntut ini. Rupanya dikerjain habis-habisan dia. Dibilang dia penyucian uang, setup ya FBI, DOJ, orang-orang ini ya. Rupanya orang-orang Trump banyak yang kena, lawyer-lawyernya juga kejebak permainan ini. Kotor sekali, saya baru tahu, wah ngeri. Di tangan Biden ini juga hancur-hancuran gitu ya. Di luar ini. Tapi ya mudah-mudahan inilah orang-orang bersih, mudah-mudahan ya dikasih jalan lah, saya yakin, saya percaya. Maya kita lihatlah ke depannya gimana, masih sangat ketidakstabilan, tapi ya udah ada kelihatan House Speaker-nya udah kepilih, nextnya gimana. Sementara berita yang agak ini ya, perang Middle East, ya kita lihatlah apa yang ini lagi nanti. Oke, yang jelas minggu ini, hari ini GDP, besok PCE juga salah satu indikator Fed yang sangat penting gitu. Oke, ikuti aja pergerakan market, dimana kalau ada yang momentum bisa ini ya baru cari cuan. Oke, salam Siario dari Tokyo, God bless you all, be blessed, be blessed, be blessed. Lemeskan ototmu.